Tak sampai di situ, jika tubuh telah mengeluarkan darah, akan disiram dengan air asam sampai si penjahat menjadi lemah. Baru hukum pancung dilakukan. Yang tambah membuat menyeramkan adalah setelah proses eksekusi selesai, konon jantung dan hati penjahat biasanya akan dimakan agar menambah kekuatan atau kesaktian raja atau tetua adat. Badan pelaku akan dibuang ke Danau Toba selama 7 hari 7 malam. Selama itu pula para penduduk dilarang melakukan aktivitas di Danau Toba. Sedangkan kepala akan diletakkan di gerbang masuk Huta Sialagan sebagai pemberi peringatan kepada raja lain atau rakyat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Setelah membusuk, kepala akan dibuang ke hutan di balik kampung, dan selanjutnya warga dilarang beraktivitas di hutan selama 3 hari. Begitulah hukuman untuk para kriminal yang melakukan kejahatan berat seperti merampok, membunuh, memperkosa, dan menjadi mata-mata. Sedangkan untuk pelaku kriminal yang melakukan kejahatan ringan, biasanya hukumannya bukan dihukum pancung, tapi hanya dilakukan hukuman pasung atau dikurung. Ini adalah rumah raja dan di bawahnya adalah tempat pemasungan untuk pelaku kriminal yang melakukan tindakan kriminal ringan. Jadi dia tidak dilakukan hukuman pancung dalam putusan persidangan atau pengadilannya, tapi mereka hanya dihukum pasung. Demikian sekilas cerita unik dari Huta Sialagan. Semoga memberikan informasi yang menarik bagi Anda untuk berkunjung ke sini.